Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Raffi Rahmatul Fajri. Tempat tanggal lahir Bapak di Gubuk Sarai 9 Oktober 1999. Pekerjaan Bapak sekarang adalah guru informatika SMP dan SMA. Alamat Bapak di Jalan Sariasi nomor 54, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, nomor telepon 081261 382847. Untuk email rafirahmatul@upi.edu. Berat badan 55 kg, tinggi badan 165 cm. Biodata pendidikan Bapak lulusan Diploma 4 atau Sarjana Teknik Informatika Politeknik Pos Indonesia dengan gelar Sarjana Terapan Komputer. Kedua, sertifikasi internasional di bidang Scrum dengan gelar SFPC. Ketiga, sertifikasi internasional di bidang Business Intelligence dengan gelar BIFPC. Untuk penugasan, Bapak sekarang mengajar informatika di kelas 10-11 dan 11A12. SMA 9 Bandung. Yang kedua, Bapak mengajar di kelas 7, 8, dan Kepala Lab Komputer di SMP Miftahul Iman, Kota Bandung. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang perkembangan AI dalam beberapa tahun terakhir ini? Silakan dijawab. Oke. Perhatikan video berikut ini. I got my tools again. Let's just show off. Oke, dari video tersebut, apa yang didapat? Selanjutnya, apa yang anak-anak Bapak semuanya pahami tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Oke. AI atau kecerdasan buatan merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Pertanyaan kedua, kita sebagai manusia tentu memiliki akal untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah dan dapat terus meningkatkan kecerdasan kita. Lalu bagaimana dengan sebuah mesin buatan manusia? Dapatkah mesin tersebut berpikir dan terus meningkatkan kecerdasan berpikirnya layaknya seperti manusia? Silakan dijawab. Oke. Kita akan belajar tentang sejarah AI. Artificial Intelligence ini dimulai pada tahun 1956.
Ketika istilah AI ini pertama kali digunakan oleh John McCarthy dan sekelompok peneliti di konferensi Dartmouth, sebuah perguruan tinggi swasta di Hanover, New Hampshire, Amerika Serikat. Pertanyaannya, kenapa istilah AI ini tidak muncul di negara kita, khususnya di Kota Bandung? Silakan dijawab. Tadi kita sudah mengenal pengertian AI. Sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis AI berdasarkan kemampuan dan fungsinya. Yang pertama, ada AI lemah atau weak AI. Nah, AI ini hanya memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti asisten virtual Siri atau Google Assistant. Yang kedua, AI kuat, strong AI. AI yang memiliki kemampuan yang mendekati atau setara dengan kecerdasan manusia. Saat ini masih dalam tahap perkembangan. Yang terbaru, AI ini sudah dapat berinteraksi dengan manusia. Yang ketiga, AI narrow atau AI sempit, di mana AI ini dirancang hanya untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik, seperti bermain catur, mengenali wajah dalam foto. Yang keempat, AI broad atau AI luas, yang mana AI ini dirancang untuk melakukan berbagai tugas dan belajar dari pengalaman, seperti mobil otonom, atau yang lebih familiarnya dengan kata autopilot. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang bagaimana AI digunakan dalam industri tertentu, seperti industri kesehatan atau transportasi, dan lainnya? Silakan dijawab. Oke, kita akan bahas kegunaan AI. AI telah menciptakan dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Yang pertama, di dunia kesehatan, di mana diagnostik medis yang lebih akurat dan pengembangan obat lebih cepat karena ada AI ini. Yang kedua, transportasi. Mobil otonom yang berpotensi mengurangi kecelakaan lalu lintas dan kemacetan karena ada AI ini. Yang ketiga, keuangan. Analisis data yang canggih untuk prediksi pasar dan deteksi kecurangan karena ada AI. Keempat, industri manufaktur. Pengoptimalan proses produksi dan pemeliharaan peralatan karena ada AI. Yang kelima, hiburan. Rekomendasi konten yang disesuaikan dan pembuatan efek visual yang realistis karena ada AI. Ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Meskipun banyak kelebihannya, AI juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu kita perhatikan bersama. Pertama, tentu ketergantungan pada data. Performa AI sangat bergantung pada data yang digunakan untuk pelatihannya. Jika data yang digunakan tidak representatif atau terkontaminasi,
oleh bias. Maka sistem AI dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat, tidak adil. Yang kedua, keterbatasan pada pemahaman konteks. AI cenderung memiliki pemahaman yang terbatas dalam memahami konteks yang kompleks. Misalnya, dalam pemrosesan bahasa alami, AI mungkin tidak mampu memahami makna yang tersembunyi atau nuansa dalam percakapan. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Penggunaan AI dapat melibatkan resiko keamanan dan privasi data. Data yang dikumpulkan dan digunakan oleh sistem AI dapat atau rentan sekali terhadap serangan atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, penggantian pekerjaan manusia. Kemampuan AI untuk mengoptimalisasi tugas-tugas dapat mengancam pekerjaan manusia, mulai dari pekerjaan yang sederhana dan berulang dapat digantikan oleh sistem AI, sehingga tentunya mempengaruhi lapangan pekerjaan tertentu. Pertanyaan berikutnya. Apakah Anda sudah pernah menggunakan atau berinteraksi dengan aplikasi atau teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan? Silakan dijawab. Oke. Ada beberapa aplikasi AI, mungkin kita sangat familiar dengannya, dan mungkin saja tidak. Pertama ada ChatGPT, kedua ada Perplexity, yang ketiga ada karakter AI, keempat ada Chatbot Nova, kelima ada aplikasi AI Remini, keenam ada aplikasi Starry AI, tujuh ada White Cream, kedelapan ada Bard, 9 ada asisten AI, 10 ada Fit. ChatGPT mungkin familiar dengan kita. Bagaimana dengan Bard? ChatGPT dan Bard itu sama, setara. Nah, menariknya, aplikasi AI yang setara dengan ChatGPT dan pertama kali di Indonesia dan dibuat di kota Bandung. Ada yang tahu? Ya, dia adalah asisten AI. Oke, aplikasi lainnya. Pertama ada Google Translate, yang mana perannya sebagai pengolahan bahasa alami. Yang kedua, face recognition pada ponsel pintar kita, pengenalan gambar dan video. Yang ketiga, rekomendasi film di Netflix. Nah, ini adalah sistem rekomendasi. Yang keempat, ada prediksi cuaca menggunakan AI. Nah, dia menggunakan klasifikasi dan prediksi. Yang kelima, ada Google Assistant atau Amazon Alexa untuk pengenalan suara dan teks. Keenam, ada sistem pakar dalam bidang kedokteran, sistem penalaran atau pengambilan keputusan. Nah, yang ketujuh ada algoritma pembelajaran mesin untuk analisis data besar dalam keuangan. Nah, ini pengolahan data besar. Yang kedelapan ada mobil otonom atau autopilot tadi. Ketujuh ada aplikasi optical character recognition. Nah, di sini pengenalan tulisan tangan. Yang ke-10 ada RPA, Robotic Process Automation. Nah, dalam proses bisnis. Ini otomatisasi pekerjaan. Oke, pertanyaannya. Apa harapan dan atau kekhawatiran Anda semuanya terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan di masa depan? Baik itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan nantinya. Silakan dijawab.
Kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini, pembelajaran pengenalan tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah proses memahami konsep dasar aplikasi, implikasi dari teknologi atau penerapannya. Ini mencakup belajar tentang algoritma dan metode yang digunakan oleh sistem AI seperti machine learning, neural network. Selain itu, pembelajaran ini juga membahas tentang etika dan dampak sosial dari penggunaan AI dalam berbagai bidang seperti kesehatan, otomasi, keamanan. Kesimpulannya, pembelajaran ini penting untuk memahami bagaimana AI bekerja dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya secara bertanggung jawab untuk kebaikan bersama. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, pembelajaran minggu depan silakan pelajari dan cari tahu tentang bahasa C. Apa itu bahasa C? Siapa penemunya? Apa aja strukturnya? Silakan dicari, dieksplor. Oke, itu sudah tidak ada. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.